Oke, ini adalah Vivo Y17s yang punya desain cantik, modern, minimalis dengan sisi yang udah rata. Bobotnya 186 gram, terasa ringan banget di tangan. Ketika menggunakan case silikon yang sudah tersedia dalam paket penjualan, bobotnya tentunya sedikit bertambah. Tampilannya masih cukup oke ya dengan case ini. Y17s menggunakan frame dan cover belakang berbahan plastik, sedangkan di depan tentu saja berbahan kaca. Bodinya sudah punya sertifikasi IP54 sehingga tahan percikan air dan tahan juga terhadap debu. Chipset yang digunakan adalah MediaTek MT6769 Helio G85 yang populer di kelas harga terjangkau. Kemudian kapasitas penyimpanannya tersedia pilihan 64 atau 128, jenisnya masih eMMC 5.1. Dan kemudian pilihan RAM-nya ada 4GB atau 6GB. Dan yang dites kali ini adalah varian 128 dan 6GB RAM. Skor Antutunya bisa mencapai 216 ribuan. Baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh dengan daya charging maksimal hanya 15 watt. Baterai ini diklaim bisa bertahan untuk nonton video hingga 19 jam. Bagaimana dengan layarnya? Jadi HP ini menggunakan IPS LCD dengan kecerahan maksimal hingga 700 atau 840 nits. Jadi layarnya ini cukup terang ya. Kalau di dalam ruangan itu terang banget, bisa terang banget. Kalau di luar ruangan masih cukup oke. Ukurannya sendiri 6,56 inci dengan resolusi HD Plus atau 720 x 1612 pixel. Dan ini ada sedikit protektor ya, jadi ada crystalline matte namanya, jadi lapisan yang bikin layarnya ini agak-agak bisa menahan goresan, walaupun tentunya beda dengan Corning Gorilla Glass. Nah, bisa terlihat ya bahwa di luar ruangan layarnya ini masih bisa terlihat cukup jelas, apalagi kalau tidak langsung berhadapan dengan sinar matahari. Bahkan di kondisi terang layarnya masih cukup oke. Untuk fitur lainnya seperti kamera, fingerprint sensor, speaker, dan lainnya akan kita bahas masing-masing. Jadi ikuti terus videonya sampai akhir. Ini walaupun menggunakan chipset yang mirip dengan HP 1 jutaan ya dari Xiaomi misalnya kayak Redmi 12C yang juga saya review, tapi karena RAM-nya 6GB ini ngebantu banget ya, dan UI-nya juga ini lumayan kenceng ya. Jadi walaupun speknya sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh dibandingkan HP harga 1 jutaannya Xiaomi, tapi saya rasakan performanya ini enak ya, kenceng. Untuk pindah-pindah mode kamera juga dia lumayan kenceng dan saya tidak merasakan adanya lag ya ataupun error gitu. Jadi ini UI-nya memang enteng, cuman tampilannya saya kurang suka ya. Ini tampilannya terlalu datar ya, kayak kurang hidup gitu. Cuman ya nggak masalah, tinggal kalian utak-atik aja warnanya pakai tema gitu ya, sehingga nanti tampilannya sesuai dengan yang diinginkan. Tapi untuk performa oke, dan untuk UI-nya juga dia kencang ya, ringan. Berikutnya kita akan coba mengetes sensor sidik jari atau fingerprint sensor. Dan setelah saya atur-atur ya, saya daftarkan sidik jari saya, dan kemudian kita lanjutkan, kemudian kita coba matikan dan hidupkan. Dan ternyata nggak ada masalah, jadi terbilang cepat. Kalaupun ada sedikit kelihatan tidak cepat, itu sebenarnya karena sulit memposisikan saja. Untuk speaker kalian bisa langsung dengerin aja ya gimana kualitasnya. Sebenarnya kalau menurut saya ini cukup oke, tapi nggak yang bagus-bagus banget, tapi nggak jelek juga. Hilang dalam beberapa jam, glowing seharian dengan Glow & Lovely. Untuk detailnya nggak ada masalah, sedangkan bass itu masih ada dikit-dikit ya, walaupun nggak yang banget, tapi masih ada lah, jadi nggak cempreng banget, masih cukup oke overall. Nah, untuk fitur kamera tampilannya sih simple ya. Dan ini kita lihat ada fitur apa aja. Ini ada mode malam, ada potret, foto, video, dan lainnya. Ini ada mode 50 megapiksel, panorama, dokumen ya, gerak lambat atau slow mode.
time lapse, dan ada mode pro juga ya, dan ini ada foto live. Dan yang paling kita sering gunakan tentu saja foto dan video biasa ya. Dan kita lihat di sini resolusinya itu ada HD dan Full HD ya. Frame rate-nya 30 fps. Kemudian ini ada fitur stabilisator ya bahasa Indonesia. Ini kurang saya rasakan, walaupun ya kalian aktifin aja. Kemudian ini ya garis ini biasa pengukur, dan ada mode film ini jadi dia panjang ya 21:9. Nah, kameranya sendiri di belakang itu menggunakan resolusi 50 megapiksel, aperture f/1.8, dan tentu saja ditemani face detection autofocus. Kemudian ada juga kamera depth sensor 2 megapiksel ya. Sedangkan kamera depannya itu resolusinya 8 megapiksel, aperture f2.0. Ternyata ketika mode portrait itu baru muncul ya fitur beautify-nya. Dan ini lengkap ya, mulus, warna kulit, memutihkan, perampingan, mengubah wajah tirus dan sebagainya. Ya namanya juga HP Vivo ya. HP Vivo biasanya dia lumayan fokus ke mode selfie ya. Jadi ini banyak banget nih buat mempercantik. Tapi kalau video depan, ada juga dong. Ya, untuk video ada mode, ada filter-filternya juga nih. Mantap ya. Oke. Ini belum saya coba ini. Oke, untuk hasil fotonya bisa langsung kalian lihat ya slideshow-nya. Kalau menurut saya ini untuk foto sih nggak bisa diremehkan sama sekali ya, baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Ini udah sangat mencukupi banget untuk harga HP yang 1 jutaan. Nah, sedangkan untuk video sebenarnya yang sudah saya katakan stabilisasinya itu agak kurang efek ya, walaupun secara kualitas gambar, kualitas warna ini menurut saya sih udah oke banget sih. Saya nggak akan bahas detail karena saya belum ahli banget ya, tapi menurut saya terlihat bahwa hasil gambarnya ini sudah bisa diterima. Bubble? Sebenarnya kamera depannya tuh oke ya, dan dia terang banget ya. Cuman ya itu, jadi kadang terlalu terang. Cuman oke sih, bisa dibilang natural juga mukanya. Secara keseluruhan HP ini nih udah memenuhi banget kebutuhan basic semua yang kita sering lakukan di HP ya. Layarnya, baterainya, performanya, kameranya, jadi semua itu sudah mencukupi. Jadi untuk harga yang 1 jutaan, HP ini sangat-sangat worth it banget untuk dibeli.